Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiolita Adisti Mutiara Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ dalam mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, kuesioner sendiri merupakan salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui seperangkat pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis. Metode SQFFQ ini merupakan instrumen penelitian gizi yang digunakan untuk menilai variasi jenis pangan, frekuensi konsumsi, serta takaran atau porsi makanan yang dikonsumsi individu dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, SQFFQ ini merupakan instrumen yang mampu menggambarkan variasi jenis pangan, frekuensi, serta jumlah porsi yang dikonsumsi responden secara sistematis, akurat, dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, kemudian berikut merupakan analisis frekuensi konsumsi pangan dengan metode SQFFQ. Nah, untuk formulir lengkapnya bisa dilihat pada link yang tertera pada PPT yang dimana hasil analisisnya yaitu untuk responden KSA sendiri tidak mengonsumsi beberapa makanan seperti nasi merah, umbi-umbian, mie, dan sebagainya. Pola ini menunjukkan bahwasannya kelompok pangan modern atau olahan itu hampir tidak dikonsumsi oleh responden KSA atau hampir tidak berkontribusi pada asupan hariannya. Kemudian untuk nasi putih sendiri dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari dalam porsi besar sehingga menjadi penopang utama energi harian. Dan sebaliknya untuk lauk hewani, nabati dan sayur itu hanya dikonsumsi dalam jumlah kecil sehingga komposisi gizinya cenderung tidak seimbang. Dan yang terakhir untuk buah sendiri yang rutin dimakan itu hanya ada pisang dan jeruk dalam porsi sedang, sementara camilan umumnya berupa keripik dan biskuit itu juga dikonsumsi tapi dalam porsi yang kecil, yang dimana pola ini juga memperlihatkan kurangnya variasi sumber zat gizi khususnya protein dan vitamin mineral dari buah serta sayur yang lainnya. Kemudian berikut merupakan analisis perhitungan kecukupan gizi, gula, dan natrium responden melalui kuesioner SPFFQ, yang dimana dapat diketahui bahwasannya untuk total asupan energi responden sendiri itu hanya sebesar 39,7% dari kebutuhan yang menunjukkan kekurangan kalori yang cukup besar. Kemudian untuk asupan proteinnya juga sebesar 26% dari AKG, lemaknya 10% dari kebutuhan, dan karbohidratnya juga 70% dari kebutuhan minimal. Yang dimana angka ini juga masih jauh di bawah standar, sehingga untuk pola konsumsinya juga masih belum memenuhi kebutuhan yang dianjurkan, seperti itu. Nah, untuk hasil analisis lengkapnya juga dapat dilihat pada link yang sudah tertera pada PPT. Kemudian untuk kecukupan dari zat gizinya, kecukupan dari gula dan garamnya sendiri, untuk responden KSA itu hanya mengkonsumsi 24% dari batas maksimal gula dan 21% dari batas maksimal garam, yang dimana angka ini juga jauh di bawah batas aman dari Permenkes tahun 2013 sehingga juga tidak berisiko adanya kelebihan konsumsi gula dan garam. Dan saat sebagian masyarakat Indonesia itu cenderung berlebih pada asupan gula dan garam, responden ini juga justru di bawah ambang batas sehingga relatif aman, tapi juga tetap perlu dijaga supaya tidak terlalu rendah untuk keseimbangan zat gizi yang ada di dalam tubuh. Nah, berikut merupakan analisis asupan gizi SQFFQ dari seluruh responden sebanyak 17 responden, yang dimana dapat disimpulkan bahwasannya untuk rata-rata asupan energinya juga sekitar 1.362 kilokalori yang menunjukkan kekurangan energi yang cukup besar. Kemudian untuk protein, lemak, dan karbohidratnya itu semuanya berada di bawah rekomendasi AKG, yang dimana hal ini juga menunjukkan adanya defisit besar pada protein dan lemak. Kemudian untuk pola konsumsinya juga cenderung tinggi di karbohidrat tapi rendah di protein, sehingga juga distribusi zat gizi makronya belum sesuai AMDR dan berisiko menimbulkan ketidakseimbangan gizi di jangka panjang. Dan kesimpulan dari analisisnya yaitu untuk pola konsumsi seluruh respondennya juga masih mengalami defisit energi dan zat gizi makro dengan dominasi karbohidrat dan rendahnya protein serta lemak, sehingga untuk distribusi asupannya juga belum seimbang dan berpotensi menimbulkan masalah eh, gizi apabila berlangsung secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk analisis kecukupan gula dan garamnya pada seluruh responden, di sini untuk rata-rata asupan gulanya itu mencapai 238,9% dari batas maksimal yang dianjurkan, yang dimana menunjukkan adanya kelebihan dari pola konsumsi gula, yang dimana hal ini dapat berpotensi meningkatkan risiko obesitas, diabetes mellitus, serta penyakit degeneratif yang lainnya. Kemudian untuk asupan natriumnya atau garamnya sendiri itu hanya sekitar 27,8% dari batas anjuran, yaitu 2000 mg, dan yang dimana kondisi ini menandakan bahwasannya responden tidak berpotensi mengalami resiko kelebihan natrium.
Nah, berikut merupakan perbandingan kecukupan makronutrien responden individu dan kelompok yang dimana untuk asupan makronutriennya sendiri itu pada responden kelompok itu selalu lebih tinggi dibanding individu. Namun, hal ini juga dapat dikatakan wajar karena data kelompok ini merupakan total dari 17 responden, sedangkan individu hanya rata-rata satu responden. Yang dimana dapat disimpulkan juga bahwasannya kedua data ini tidak dapat dibandingkan karena untuk satuannya sendiri berbeda, yaitu untuk data kelompoknya itu hanya relevan untuk melihat distribusi zat gizi, bukan dibandingkan dengan data individu. Nah, berikut merupakan perbandingan kecukupan gula dan garam atau natrium dari responden individu dan kelompok yang dimana untuk asupan gula individunya juga masih di bawah batas anjuran, sementara pada tingkat kelompok itu malah melebihi batas. Dan sedangkan untuk asupan garamnya pada kedua pada kedua responden yaitu responden individu dan kelompok itu masih sama-sama jauh di bawah batas yang telah dianjurkan. Dan untuk data individu dan kelompok lagi-lagi tidak dapat dibandingkan secara langsung karena untuk data individu ini merepresentasikan rata-rata per orang, sedangkan kalau kelompok itu merupakan jumlah dari keseluruhan responden. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dari hasil analisis menunjukkan bahwasannya responden masih mengalami defisit makronutrien jika dibandingkan dengan AKG. Dan pada tingkat kelompok distribusi zat makro itu juga tidak seimbang di mana karbohidrat juga mengalami dominasi. Sementara untuk protein juga masih sangat rendah dan untuk gula kelompok itu melebihi batas konsumsi yang dianjurkan Permenkes 2013, sedangkan untuk garam masih jauh di bawah batas maksimal. Yang dimana juga dapat disimpulkan bahwasannya dari kedua data tersebut tidak bisa dibandingkan karena adanya perbedaan satuan. Dan untuk sarannya itu perlu dilakukan peningkatan variasi pangan, terutama dari protein hewani, nabati, serta sayur. Kemudian untuk konsumsi gula juga perlu dikendalikan supaya tidak melebihi batas yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan untuk analisis selanjutnya sebaiknya difokuskan pada rata-rata individu dibandingkan dengan AKG atau AMDR agar hasilnya juga lebih relevan untuk menilai kecukupan gizi. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.